Setelah Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi, PSSI pepet 3 pemain naturalisasi keturunan ini untuk bela timnas Indonesia. Jika tak mau lagi bela timnas Indonesia, negara mana yang bisa diperkuat Elkan Bagot? Simak info menariknya di sini. Gara-gara ulah netizen, pesan bek timnas Indonesia Kevin Dix dikacangin pemain Chelsea. Semua aspek sudah direncanakan. Patrick Kluivert tak sabar pimpin timnas Indonesia. Supporter timnas Indonesia bikin koreografi lagi. Siap bikin Bahrain merinding di SUGBK. Usai ungkap mimpi bahwa timnas Indonesia juara Piala Dunia, warga Belanda sinis dengan Mees Hilgers. FIFA sahkan trio pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia. 3 pemain ini berpotensi besar dicoret Patrick Kluivert. 6 dalang di balik layar pembantu Patrick Kluivert terungkap, timnas Indonesia bakal punya senjata rahasia ini. Simak informasi terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Setelah Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi, PSSI pepet 3 pemain naturalisasi keturunan ini untuk bela timnas Indonesia. Setelah resmi naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi, PSSI dikabarkan tengah membidik 3 pemain keturunan lainnya untuk bergabung ke timnas Indonesia. Ketiga pemain keturunan tersebut yakni bek Fenerbahce, Jayden Osterwolde, bek PSV Zwolle, Tristan Goijer, dan gelandang FC Utrecht, Miliano Jonathans. Pemain Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PSV Zwolle ini mengaku sudah dihubungi oleh PSSI terkait tawaran membela timnas Indonesia. Hal itu disampaikan Tristan dalam wawancara bersama Yusa Nugraha. Ia ada kontrak dari PSSI dan sudah bicara. Pembicaraan yang bagus, ucap pemain kelahiran 2 September 2004 itu. Selain itu, kabar naturalisasi Tristan kembali berhembus setelah Eliano Rejders membagikan unggahan terkait bujukan agar ia mau datang ke Indonesia. Tristan Kometu Indonesia, ucap Eliano melalui Instagram Stories-nya beberapa waktu lalu. Pemain kelahiran Blaricum, Belanda ini disebut-sebut telah memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia lantaran memiliki darah keturunan Maluku dari sang ibu. Sayap kanan FC Utrecht yang memiliki darah keturunan Belanda Depok, Jawa Barat ini juga dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar tersebut diungkap oleh kakek Miliano, Willy Jonathan yang tinggal di wilayah Depok Lama, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Willy mengungkap, Miliano sendiri telah mengaku ingin membela timnas Indonesia. Namun sebelum itu, ia ingin menunjukkan kemampuannya terlebih dulu, sehingga proses naturalisasinya nanti tidak terasa sia-sia bagi skuad Garuda. Dari dia, Miliano, intinya sudah ada kemauan. Mau ngasih lihat dulu dia kemampuannya sekarang. Dia maunya Indonesia perlu dia, gak mau kalau setengah hati, ujar Willy kepada wartawan Kamis, 13 Februari 2025 lalu. Willy menegaskan, proses naturalisasi Miliano Jonathans akan dilakukan pada pertengahan tahun 2025. Ia yakin, cucunya akan memiliki timnas Indonesia ketimbang Belanda. Bek andalan Jose Mourinho ini mengaku sudah dihubungi pihak PSSI. Kabar terbaru, asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor telah menemuinya di Istanbul, Turki pada Rabu, 19 Februari 2025. Hal tersebut diketahui dari laporan media Turki, 1907 Bros. Asisten pelatih tim nasional Indonesia Alex Pastor datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jayden Osterwolde demi bermain untuk tim nasional Indonesia, tulis media itu. Kendati demikian, belum diketahui perkembangan terbaru soal proses naturalisasi Jayden. Terakhir, sang pemain mengaku masih ingin berusaha agar mendapat panggilan dari timnas Belanda. Jika tak mau lagi bela timnas Indonesia, negara mana yang bisa diperkuat Elkan Bagot? Simak info menariknya di sini. Pemain belakang timnas Indonesia,
Elkan Baggott beberapa waktu lalu membuat para penggemar sepak bola nasional dirundung kekecewaan. Bagaimana tidak? Pemain belakang yang kini berusia 21 tahun tersebut menolak ketika dihubungi oleh Patrick Kluivert untuk kembali memperkuat timnas Indonesia di lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga melawan Australia dan Bahrain. Menyadur laman suara.com, 27 Februari 2025, pemain Blackpool FC tersebut berdalih ingin fokus dan bermain bagi klubnya terlebih dahulu. Sebuah alasan yang mungkin cukup masuk akal, meskipun harus menimbulkan kekecewaan di halayak tanah air. Keengganan Elkan Baggott untuk kembali ke timnas Indonesia ini pun menuai banyak tanggapan dan tafsiran. Salah satu tafsiran paling mengemuka adalah Elkan tak mau lagi kembali ke timnas Indonesia dan ingin memperkuat timnas negara lain. Lantas, jika nantinya Elkan Baggott tak mau lagi memperkuat timnas Indonesia, kira-kira negara mana yang bisa diperkuat oleh pemain jangkung yang satu ini? Jika melihat perjalanan hidup seorang Elkan Baggott, sejatinya selain timnas Indonesia, pemain bertinggi badan 196 cm ini bisa memperkuat dua negara lainnya. Yang pertama adalah Inggris, karena dirinya juga memiliki darah keturunan dari negeri Raja Charles tersebut, dan yang kedua adalah timnas Thailand karena sang pemain tercatat lahir di Bangkok. Perihal Elkan bisa memperkuat timnas Thailand sendiri tak lepas dari asas penentuan kewarganegaraan yang dianut oleh Thailand. Pasalnya, Thailand sendiri adalah negara yang menganut asas kewarganegaraan ius soli, di mana asas tersebut menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya tanpa peduli darah yang mengalir pada orang tersebut. Sehingga, meskipun Elkan hanya numpang lahir di Bangkok, namun dirinya juga berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan Thailand dan eligible untuk membela pasukan Gajah Perang. Namun sayangnya, meskipun bisa bermain untuk Inggris ataupun timnas Thailand dan bahkan negara lainnya jika beralih ke warganegan, ternyata Elkan Baggott sudah tak bisa lagi memperkuat timnas negara manapun. Hal ini tak lepas dari aturan FIFA yang tertuang dalam artikel FIFA Eligibility Rules, di mana artikel tersebut menyatakan bahwa seorang pemain sudah tak bisa lagi membela negara lain jika dirinya sudah bermain lebih dari 3 kali dalam pertandingan resmi bersama timnas senior suatu negara. Dan jika kita melihat laman Transfermarkt, semenjak menjalani debut seniornya pada 16 November 2021 lalu, Elkan tercatat telah bermain sebanyak 22 kali, di mana jumlah itu secara otomatis menutup peluang sang pemain untuk memperkuat timnas negara lain meskipun menolak untuk bermain bersama timnas Indonesia. Kira-kira, jika kondisinya seperti ini, Elkan bakal comeback ke timnas Indonesia atau tidak ya? Gara-gara ulah netizen, pesan bek timnas Indonesia Kevin Dix dikacangin pemain Chelsea. Pemain Chelsea FC, Trevoh Chalobah, jadi korban rasisme pasca pertandingan melawan FC Copenhagen. Kedua tim bertemu pada babak 16 besar UEFA Conference League 2024 hingga 2025 tanggal 7 Maret lalu. Saat itu pemain Copenhagen, Kevin Dix terlibat duel dengan Chalobah yang menyebabkan bek timnas Indonesia tersebut cedera. Akibatnya, banyak netizen yang menyerang pemain Chelsea tersebut pasca pertandingan. Namun, yang disayangkan adalah ada beberapa komentar bernada rasis yang muncul di sana. Kevin Dix menjelaskan bahwa awalnya dia tidak sadar dengan kondisi tersebut. Sampai akhirnya ada netizen dari Indonesia yang melaporkan bahwa ada serangan rasisme di Instagram Chalobah. Bahkan, mereka juga mengirim gambar terkait masalah ini padanya. Tentu saja saya melihat Instagram sendiri, tetapi saya tidak mempelajari hal-hal yang spesifik. Saya memiliki orang-orang yang melakukan hal tersebut, dan orang-orang tersebut dan beberapa orang dari Indonesia mengatakan kepada saya bahwa dia, Trevoh Chalobah, Red, terpapar rasisme. Mereka mengirimkan beberapa tangkapan layar kepada saya, kata Kevin Dix dilansir dari laman Bold. Pemain berusia 28 tahun ini melanjutkan, dia kemudian bergerak cepat agar masalah ini tidak melebar, termasuk mencari tahu masalah sebenarnya yang terjadi karena aksi rasisme harus dihentikan. Ketika saya menerima semuanya, saya merasa perlu untuk mencari tahu apa yang telah terjadi dan saya melihatnya. Saya benar-benar menentangnya, jadi saya merasa yang terbaik adalah berbicara. Bahkan jika itu adalah lawan, itu tidak memiliki tempat dalam sepak bola atau dimanapun di dunia ini. Saya harus bereaksi, ujarnya.
Kevin bahkan sudah langsung menghubungi Chalobah karena masalah ini. Namun, pesannya tersebut tidak terbalas diprediksi karena banyak pesan yang dikirim pada pemain berpaspor Inggris tersebut. Dia menyampaikan bahwa aksi rasisme harus dijauhkan dari sepak bola karena ini mencederai nilai sportivitas. Saya pikir banyak dari mereka juga menulis kepadanya setelah mereka melihat postingan saya. Saya sendiri juga menulis kepadanya, tetapi dia tidak membalasnya. Dia mungkin menerima begitu banyak pesan sehingga dia tidak melihatnya. Saya menulis kepadanya bahwa saya tidak setuju dengan apa yang ditulis orang-orang, bahwa saya mendukungnya dan bahwa saya ada di sana jika dia membutuhkan sesuatu. Hal itu tidak seharusnya terjadi di dunia ini dan itu tidak baik, ujarnya. Semua aspek sudah direncanakan. Patrick Kluivert tak sabar pimpin timnas Indonesia. Patrick Kluivert akan segera bertugas bersama timnas Indonesia. Patrick akan memimpin skuad Garuda bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga penting yang harus mereka hadapi di bulan Maret adalah melawan Australia pada Kamis, 20 Maret 2025, dan Bahrain pada Selasa, 25 Maret 2025. Hasil maksimal di laga tersebut akan membuat Indonesia menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Berada di posisi ketiga, skuad Garuda hanya berjarak 1 poin dari Socceroos di posisi kedua. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa semua rencananya sudah disampaikan. Saat ini tantangan utama adalah waktu yang mepet dan ini harus dimaksimalkan dengan baik. Rencananya, semua pemain akan terbang ke Australia pada 16 Maret dari Indonesia. Mereka yang berkarir di luar negeri akan menyusul dengan penerbangan langsung ke sana. Ya, sekarang Anda tahu dengan presentasi semuanya. Sangat terorganisasi. Tetapi sekarang semakin nyata, kata Patrick Kluivert dilansir dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Pelatih berusia 48 tahun tersebut ini sudah tidak sabar untuk bertemu dengan semua pemainnya. Saat ini mereka dalam misi penting untuk mengantar Indonesia berlaga di Piala Dunia. Selain itu, dia cukup percaya diri karena semua aspek sudah dipersiapkan dengan baik. Menurutnya, ini jadi aspek penting agar mereka bisa mendapatkan hasil maksimal. Saya benar-benar menantikan untuk memulainya dengan para pemain. Masa-masa yang menyenangkan di depan mata. Jadi kami telah merencanakan semuanya dengan sempurna, ujarnya. Patrick berharap semua pemain pilihannya bisa merapat ke timnas Indonesia. Dia akan coba memberikan pendekatan terbaik agar mereka bisa menciptakan chemistry maksimal. Tentunya, dia menyadari bahwa 2 pertandingan bulan Maret ini sangat krusial dan berharap bisa mendapatkan hasil terbaik. Jadi saya tidak sabar untuk memulai sesi latihan bersama para pemain dan menghadapi pertandingan tentunya, ujarnya. Suporter timnas Indonesia bikin koreografi lagi. Siap bikin Bahrain merinding di SUGBK. La Grande Indonesia kini tengah bersiap untuk membuat sebuah koreografi yang akan dibentangkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Beberapa waktu lalu, La Grande Indonesia, LGI, menjadi perbincangan publik. Hal itu tak lepas dari aksi kreatif mereka di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Momen viral LGI terjadi pada November 2024 silam. Saat itu, timnas Indonesia memainkan laga kandang melawan timnas Jepang. Nah, LGI membuat sebuah koreografi raksasa yang menutupi area pandang tribun utara stadion. Koreografi itu berbentuk karakter fiksi yang terkenal dari kedua negara, yakni Gundala Putra Petir dan Godzilla. Sayangnya, skuad Garuda kalah telak dengan skor 0-4 dari Samurai Biru pada laga tersebut. Kini, supporter setia timnas itu akan kembali beraksi lagi. Melansir dari postingan Instastory La Grande Indonesia 12, terdapat 2 foto yang diunggah. Pada foto pertama, bisa dilihat beberapa kuas dan kalengket yang baru digunakan. Sementara pada foto kedua mereka menunjukkan beberapa kalengket semprot yang akan digunakan juga. Besar kemungkinan, LGI kembali akan membuat koreografi raksasa lagi untuk menghiasi tribun utara SUGBK. Mengingat, dalam waktu dekat timnas Indonesia akan melakoni laga kandang kembali. Skuad besutan Patrick Kluivert itu akan kembali berlaga di SUGBK, Jakarta.
Tom Haye dan kawan-kawan akan bertanding melawan timnas Bahrain dalam laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan berlangsung pada Selasa, 25 Maret 2025 mendatang. Kemungkinan besar, para supporter akan membuat koreografi yang mengintimidasi anak asuh Dragan Talajic. Bisa dibilang, tim Merah Putih dan para penggemarnya memiliki dendam kesumat pada tim asal Asia Barat tersebut. Pasalnya, ada momen kurang mengenakan pada pertemuan pertama Oktober 2024 lalu. Saat itu, Indonesia berhasil unggul atas Bahrain dengan skor 2-1 hingga menit ke-90. Hingga pada akhirnya wasit Ahmed Alkaf memberikan tambahan waktu sebanyak 6 menit. Sayangnya, laga yang berlangsung di Bahrain National Stadium itu tak kunjung selesai meski waktu menunjukkan menit ke-96. The Pearl Divers akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-99 lewat aksi Mohamed Marhon. Wasit pun langsung meniup peluit tanda berakhirnya laga usai gol tersebut. Momen itu menjadi pemicu kekesalan supporter Indonesia terhadap tim Asia Barat itu. Kini, mereka berharap Sandy Walsh dan kawan-kawan bisa membalaskan dendam yang sudah terpendam selama 5 bulan terakhir itu. Usai ungkap mimpi bahwa timnas Indonesia juara Piala Dunia, warga Belanda sinis dengan Mees Hilgers. Sinis dengan mimpi Mees Hilgers yang ingin menjadi juara Piala Dunia bersama timnas Indonesia. Mees Hilgers melakukan wawancara bersama FIFA terkait kondisi terkini dan ambisnya bersama timnas Indonesia. Dalam satu bagian wawancara itu, Mees Hilgers bermimpi untuk membawa timnas Indonesia meraih gelar Piala Dunia. Saya pikir sebagai pemain, impian terbesar Anda adalah memenangkan Piala Dunia FIFA suatu hari nanti, ujar Mees Hilgers dikutip dari laman resmi FIFA pada Jumat, 14 Maret 2025. Bek berusia 23 tahun itu bahkan membandingkannya dengan Liga Champions, yang dianggap sebagai salah satu turnamen paling prestisius. Menurut saya, itu lebih istimewa daripada memenangkan Liga Champions. Piala Dunia FIFA adalah, bagi negara Anda, bangsa Anda. Anda membuat semua orang bangga, juga diri Anda sendiri dan keluarga Anda. Ini sangat besar, berbeda dari klub sepak bola, katanya. Sebelum menjadi juara, ada satu tugas berat yang harus dilakukan Mees Hilgers bersama skuad Garuda. Pemain FC20 ini harus membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia yang terakhir kali dicicipi pada 1938 ketika masih bernama Hindia Belanda. Impian tersebut terus mendekat, karena timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin dari 6 laga. Timnas Indonesia setidaknya harus duduk di posisi 2 besar untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Andai gagal, tim Merah Putih masih mempunyai peluang lolos melalui fase putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Mees Hilgers pun tidak bisa membayangkan jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Yang akan terjadi adalah seluruh dunia akan melihat bahwa Indonesia memiliki pemain-pemain sepak bola yang bagus dan bahwa kami mendapatkan rasa hormat yang pantas kami dapatkan. Ini seperti mimpi yang akan menjadi kenyataan jika itu terjadi, katanya. Mimpi Mees Hilgers untuk membawa timnas Indonesia ke panggung dunia itu ternyata ditanggapi sinis oleh warga Belanda. Dalam sebuah kolom komentar di website 20 Incite tentang mimpi Mees Hilgers membawa timnas Indonesia juara Piala Dunia, warga Belanda justru seakan tidak percaya. Masih ingin memenangkan Piala Dunia? Saya pikir yang dia maksud adalah lolos ke turnamen utama, karena itu akan menjadi sebuah prestasi yang luar biasa dan juga sangat bagus untuk orang Indonesia. Namun mimpi itu diperbolehkan. Yunani juga memenangkan kejuaraan Eropa, tulis akun Lopwalos Go Tepaslose. Setiap orang terkadang diizinkan untuk bermimpi keras, bukan? Tulis akun Raika. Orang bisa punya mimpi yang sangat gila, namun itu tidak dilarang. Tulis akun Epi 4 Ever. Kalau begitu dia seharusnya memilih warna bendera yang berbeda. Tulis akun Gewone. FIFA sahkan trio pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia. 3 pemain ini berpotensi besar dicoret Patrick Kluivert. FIFA mengesahkan proses naturalisasi dari trio pemain anyar timnas Indonesia, Emil Audero,
Dean James, dan Joey Plupesi. Ketiganya resmi berpindah federasi dari FIGC, Italia, dan KNVB, Belanda, menjadi di bawah PSSI sehingga legal membela timnas Indonesia. Kabar gembira yang dibagikan Erick Thohir, Kamis, 13 Maret 2025, ini pun memastikan bahwa ketiganya dapat didaftarkan ke skuad Garuda untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia. Namun kabar gembira itu ternyata bisa menjadi kabar buruk bagi pemain yang sudah diumumkan. Seperti diketahui, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert telah lebih dahulu mengumumkan 27 nama pemain yang akan bertanding melawan Bahrain dan Australia. Artinya, jika ketiganya bergabung maka ada 3 pemain lain yang bisa saja dicoret oleh Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda ini memang selektif dalam memilih pemain. Apalagi syarat untuk membela timnas Indonesia adalah menit bermain di klub. Berikut prediksi 3 pemain yang dicoret Patrick Kluivert setelah bergabungnya trio pemain naturalisasi timnas Indonesia. Saat ini, Patrick Kluivert memiliki 4 kiper, Martin Paes, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Emil Audero. Dengan persaingan ketat di bawah tiang gawang, 4 pemain tentu dinilai terlalu gemuk untuk sebuah tim. Nama Nadeo Argawinata pun bisa saja dikorbankan jika dibandingkan dengan 3 tim lainnya. Meski demikian, dicoretnya Nadeo Argawinata bisa menjadi keuntungan bagi klubnya sendiri, Borneo FC, yang membutuhkan jasanya untuk mempersiapkan tim di sisa kompetisi Liga 1. Salah satu syarat mutlak Patrick Kluivert dalam memanggil pemain adalah menit bermain. Bermain untuk KAS Eupen, Shane Patinama ternyata kesulitan mendapatkan menit bermain. Dari 10 pertandingan terakhirnya di Liga 2 Belgia, Shane Patinama hanya sekali tampil sebagai starting 11. Sisanya, dia menghiasi bangku cadangan, terkena sanksi akumulasi kartu, turun sebagai pemain cadangan bahkan sama sekali tak masuk dalam skuad. Apalagi pesaing baru Shane adalah Dean James yang mana menjadi andalan untuk klubnya, Go Ahead Eagles. Sudah bukan rahasia lagi jika Nathan Choeon menjadi cadangan mati sekembalinya ke klub induk, Swansea City. Sempat dipinjamkan ke SC Heerenveen, Nathan Choeon kesulitan untuk mendapatkan menit bermain di klubnya sendiri pada musim ini. Dengan bergabungnya Joey Plupesi, maka kans Nathan untuk tampil pun semakin kecil dengan ketatnya persaingan di posisi gelandang tengah. 6 dalang di balik layar pembantu Patrick Kluivert terungkap, timnas Indonesia bakal punya senjata rahasia ini. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, resmi mengumumkan 6 orang yang bakal membantu Patrick Kluivert di timnas Indonesia. PSSI menyebut 6 sosok itu bakal membantu Patrick Kluivert dan asistennya, Alex Pastor serta Denny Lanzaat, dalam mewujudkan mimpi Garuda mendunia. 6 orang yang bertugas di belakang layar itu adalah Quentin Jacoba sebagai pelatih fisik, Leo Echtelt dan Chesley ten Oever sebagai fisioterapis, Jordi Kluitenberg sebagai video analisis, serta Bram Verbruggen dan Reggie Blinker sebagai tim developer. Di belakang pelatih Belanda itu, terdapat super tim dengan spesialisasi tugas masing-masing yang menjadi tulang punggung dalam membentuk dan menjaga kesehatan, serta kebugaran fisik pemain timnas Indonesia, tulis PSSI dalam keterangan resminya pada Kamis, 13 Maret 2025. Keenam orang itu saling berkolaborasi pada 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat Indonesia melawan Australia pada 20 Maret di Sydney dan Bahrain di Jakarta pada 25 Maret. Berikut profil keenam orang di belakang Kluivert untuk timnas Indonesia. Jacoba tak asing bagi Kluivert karena pernah bekerja sama pada posisi serupa dalam timnas Curaçao. Jacoba adalah mantan pesepak bola profesional yang bermain bersama FC Eindhoven dan Kozakenbos di Liga Belanda. Selain pernah 8 kali memperkuat Curaçao antara 2016 dan 2020. Pria berusia 37 tahun itu bertanggung jawab meningkatkan kebugaran dan performa pemain, yang sangat penting dalam membentuk tim yang lebih kompetitif. Fisioterapis ternama asal Belanda ini memiliki jam terbang tinggi dalam menangani para pemain klub-klub besar, seperti Inter Milan dan AC Milan. Dia akan memastikan kebugaran fisik para pemain tetap optimal, membantu pemulihan cedera, dan mendukung performa mereka di lapangan.
Pendiri Fysiomed itu, sebuah pusat medis olahraga di Belanda, dia bisa memberikan kontribusi besar dalam menjaga fisik pemain Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti Leo Ektel, Ten Oever adalah fisioterapis Belanda yang menghususkan diri dalam terapi manual. Ia bekerja di Fysiomed, sebuah pusat medis olahraga terkenal di Amsterdam. Orang yang berpraktik sejak 2018 itu fokus menangani masalah seperti nyeri punggung dan leher, serta cedera di sekitar pinggul dan pangkal paha. Ten Oever mempunyai pendekatan yang menggabungkan fisioterapi, pelatihan pribadi, dan pelatihan performa olahraga untuk membantu klien mencapai kondisi fisik terbaik mereka. Kluitenberg adalah analisis video asal Belanda yang kuat dalam menganalisis dan mengevaluasi pertandingan, berbekal pengalamannya di berbagai klub, termasuk Heerenveen di Eredivisie dan PEC Zwolle. Sama seperti Jacoba, Kluitenberg pernah bekerja sama dengan Kluivert saat menjadi analis video dan Kluivert menjadi pelatih Adana Demirspor. Kelebihan Kluitenberg ada pada keahliannya menganalisis rekaman pertandingan untuk memberikan wawasan taktis, membantu tim menyempurnakan strategi mereka dan meningkatkan performa. Verbruggen adalah tim developer dari Belanda yang bekerja dengan klub Liga Belanda, Go Ahead Eagles. Verbruggen berperan dalam membangun kohesi tim, mendukung pengembangan individu pemain, dan meningkatkan dinamika tim secara keseluruhan. Verbruggen memiliki latar belakang psikologi konseling dan pernah bekerja di Valencia CF dalam mengelola program talenta internasional. Verbruggen diakui ahli dalam pengembangan pribadi pemain dan staf dengan tujuan membangun budaya perbaikan berkelanjutan, terutama bagi para pemain muda dalam menghadapi tantangan sulit. Mantan pemain sayap yang pernah membela Feyenoord, Celtic, dan Sheffield Wednesday itu terjun ke dunia wirausaha dan menjadi pendiri Life After Football, sebuah majalah gaya hidup yang ditujukan untuk pemain sepak bola profesional.